Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alam Rahmatullah dan Bapak Vega Purwayoga selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil tugas proyek yang berjudul penggunaan basis data NoSQL dan Hadoop MapReduce. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya sendiri, yakni Delta Putih Kemuning, NPM 2170677. Yang kedua ada Mulyani Biru Ginting dengan NPM 2170679. Yang ketiga ada Kamilah Insani dengan NPM 2170682. Dan yang terakhir ada Silpani Yuliasari dengan NPM 217006101. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Untuk poin-poin tersebut, yakni yang pertama ada tujuan, yakni tujuan dari pengerjaan tugas proyek ini. Yang kedua ada manfaat, sama seperti tujuan, ini merupakan manfaat dari pengerjaan tugas proyek. Dan yang ketiga serta yang keempat merupakan pembahasan materi dari tugas proyek yang kami paparkan, yakni pembahasan materi terkait basis data NoSQL dan Hadoop MapReduce, serta yang terakhir yakni terdapat demo penggunaan basis data NoSQL dan Hadoop MapReduce itu sendiri. Baik, untuk pembahasan topik yang pertama, yakni tujuan dan manfaat, akan dipaparkan oleh rekan kami, Silpani Yuliasari. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit memaparkan mengenai manfaat dan juga tujuan dalam pengerjaan tugas proyek ini. Adapun tujuan yang disasar dalam pengerjaan tugas proyek ini, yang pertama, menjelaskan konsep dasar NoSQL dan bisa membedakannya dari basis data relasional dalam pengelolaan data. Kemudian yang kedua, paham mengenai langkah-langkah operasi CRUD atau create, read, update, dan juga delete pada MongoDB. Kemudian yang ketiga, dapat menginstal dan mengintegrasikan JDK atau Java Development Kit dalam lingkungan pengembangan. Kemudian, yang keempat, mengetahui langkah-langkah untuk menginstal dan mengonfigurasi Hadoop. Dan yang terakhir, mengetahui implementasi Hadoop MapReduce dalam mengatasi tantangan pengolahan dalam data yang berskala besar. Adapun manfaat yang didapatkan setelah pengerjaan tugas proyek ini, yang pertama, mengetahui konsep dasar NoSQL dan dapat membedakannya dari basis data relasional dalam pengolahan data. Kemudian yang kedua, bisa paham mengenai langkah-langkah operasi CRUD atau create, read, update, dan juga delete pada MongoDB. Kemudian yang ketiga, dapat menginstal dan mengintegrasikan Java Development Kit dalam lingkungan pengembangan. Kemudian yang keempat, mengetahui langkah-langkah untuk menginstal dan mengonfigurasi Hadoop. Dan yang terakhir, mengetahui implementasi Hadoop MapReduce dalam mengatasi tantangan pengolahan data dalam skala besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silpani Yuliasari yang telah memaparkan tujuan serta manfaat dari pengerjaan tugas proyek ini. Untuk selanjutnya, yakni pembahasan materi terkait basis data NoSQL dan Hadoop MapReduce akan disampaikan oleh rekan kami, Mulyani Biru Ginting. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai NoSQL dan Hadoop MapReduce. NoSQL merupakan database yang memperkenalkan pendekatan alternatif dalam pengelolaan data yang berbeda dari model relasional konvensional yang menggunakan SQL. Konsep dasar NoSQL mencakup fleksibilitas, struktur data yang memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel tanpa skema tabel yang kaku. Perbedaan utama antara NoSQL dan basis data relasional konvensional terletak pada struktur data, skema, dan pendekatan skalabilitas. Hadoop MapReduce adalah kerangka kerja pemrosesan terdistribusi yang menjadi bagian integral dari Apache Hadoop. Hadoop memungkinkan pemrosesan data skala besar di beberapa node atau mesin, memungkinkan tugas pemrosesan didistribusikan ke seluruh kluster komputasi.
Hadoop sendiri menawarkan teknologinya yaitu HDFS, Hadoop Distributed File System, di mana data-data yang ada akan didistribusikan dalam bentuk blok-blok data untuk disimpan dalam setiap media penyimpanan atau node dalam sebuah cluster. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulyani Biru Ginting atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, yakni demo penggunaan basis data NoSQL dan Hadoop MapReduce akan dipaparkan oleh rekan kami, Kamila Hinsani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait demo dari operasi CRUD dalam MongoDB. Pertama-tama, tentu Anda harus menginstal MongoDB terlebih dahulu. Untuk yang free, pilih yang MongoDB versi community. Nah, untuk versinya Anda bisa memilih secara bebas di sini. Lalu untuk tools tambahannya, kita memakai Robo 3T. Yang saya pakai yaitu versi 1.4. Bisa di-download di sini. Nah, untuk menyalakan server dari MongoDB-nya, kita arahkan CMD ke path di mana file MongoDB tersebut berada. Copy, lalu masukkan kode CD di sini dengan path MongoDB-nya. Setelah itu, kita masukkan command mongod untuk menjalankan servernya. Bisa dilihat bahwa server lokal telah dibuat. Kita sambungkan Robo 3T-nya pada sambungan lokal tersebut. Untuk membuat database yang baru, kita buka shell dari Robo 3T-nya, lalu menggunakan command use nama dari database. Contohnya kita membuat database dengan nama market di sini. Run. Lalu kita buat collection-nya terlebih dahulu agar bisa terlihat setelah di-refresh nanti. Misalkan collection-nya dengan nama stok barang. Run. Lalu kita refresh di sini. Sudah bisa dilihat bahwa database market sudah dibuat. Lalu untuk operasi CRUD-nya, kita pertama memasukkan data terlebih dahulu ke dalam collection yang sudah kita buat tadi. DB, nama collection-nya, stok barang, insert. Misalkan nama barangnya, nama barang. Mie instan, koma, harga barang 50.000 dan stoknya 40. Anda bisa memasukkan sekaligus banyak data seperti ini dengan memisahkannya dengan koma. Running. Sudah di-insert. Lalu kita masukkan beberapa data lagi yang lebih banyak. Stok barang. Di sini untuk
memasukkan data barang secara batch, kita memakai fungsi array, nama barang, pabrik, koma, harga barangnya 3.000 dan stoknya 50. Nah, untuk pembatas antara data satu dengan data yang lain menggunakan kurung kurawal. Misalkan minyak, harga barangnya 30.000, stoknya 40. Lalu kita tutup dengan array dan kurung tutup. Running. Sudah dijalankan operasinya. Kita lihat data yang sudah kita insert tadi dengan DB nama collection, stok barang, count. Kita menghitung isi dari collection-nya itu ada berapa data. Nah, ada 3. Lalu untuk melihat rinciannya, kita memakai komen stok DB stok barang, DB nama collection, barang, find. Nah, bisa kita lihat rinciannya seperti berikut ini. Lalu jika kita ingin melakukan operasi update, kita pakai komen DB, nama collection, stok barang, update. Di sini kita harus memberitahu dulu pointernya, manakah data yang ingin kita ubah. Nama barangnya apa? Misalkan di sini mie instan. Kita batasi dengan kurung kurawal, koma. Nama barangnya mie instan. Sebenarnya ini bisa diubah, tapi saya ingin seperti ini. Instan. Lalu harga barangnya misalkan kita ubah jadi 70.000 misalkan, koma, dan stoknya kita ubah jadi 80. Kurung kurawal, kurung tutup. Kita run, updated, sudah dijalankan. Kita cek lagi data collection-nya, DB, get, collection, nama collection-nya, stok barang, find. Bisa dilihat bahwa yang sebelumnya itu mie instannya itu harganya 50.000 dan stoknya 40, sekarang sudah berubah menjadi 70.000 dan stoknya 80. Lalu yang selanjutnya kita jalankan operasi delete dengan cara
DB, stok barang, remove, nah, kita beritahu sistem terlebih dahulu, manakah data collection yang ingin kita hapus. Misalkan di sini nama barangnya minyak. Kan kita lihat lagi hasil update-nya, get collection, nama collection, stok barang, lalu find. Sekarang collection-nya berubah menjadi 2 karena minyak, karena collection minyak yang tadi sudah kita hapus. Untuk menjelaskan demo terkait MapReduce dari Hadoop. Pertama kita buka CMD-nya terlebih dahulu, run as administrator agar tidak terjadi error. Pertama kita reset name node-nya terlebih dahulu dengan cara dfs name node format. Ini akan mereset name node-nya secara keseluruhan. Yes. Lalu kita arahkan CMD-nya ke alamat di mana Espin Hadoop berada. Lalu jalankan start yarn. Tunggu dulu sebentar. Lalu kita lanjutkan dengan memasukkan start DFS untuk menjalankan data node dan net node-nya DFS. Baik, kita lanjutkan ke step berikutnya dengan membuat direktori baru di dalam data node-nya dengan cara hadoop fs encoder input dir. Direktorinya sudah dibuat. Kita siapkan terlebih dahulu untuk file txt-nya. Saya sudah membuatnya di sini. Ini kalimat di dalamnya sebanyak 50 kata. Kita ambil path-nya. Kita masukkan path-nya di sini. Lalu input dir. Kita ubah terlebih dahulu slash-nya menjadi slash ke kanan. Lalu file Hadoop test.txt. Nah, seperti ini, lalu enter.
sudah disimpan. Kita lihat direktorinya apakah sudah ada atau belum. Hadoop lfs ls input dir. Bisa dilihat bahwa tes.txt sudah tersimpan di dalam direktori lokal dari data node-nya. Lalu yang selanjutnya kita melakukan word count untuk MapReduce dari Hadoop-nya. Dengan cara kita cari path dari MapReduce dari Hadoop-nya. Nah, ini kita jalankan jar-nya dengan cara Hadoop jar, path-nya masukkan ke sini. Lalu karena kita akan menjalankan MapReduce dari Hadoop-nya, kita pakai yang paling bawah. MapReduce, slash-nya kita ubah menjadi ke kanan terlebih dahulu. Kita pilih word count untuk menghitung kalimat yang ada di dalam teks yang sudah kita buat tadi. Lalu kita pilih direktori lokal di mana file yang kita buat tadi berada. Input dir dan hasil output-nya. Output dir. Output dir ini akan otomatis dibuat setelah kita menjalankan operasi ini. Lalu kita lihat hasilnya dengan cara Hadoop fscat output dir bintang. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Lalu untuk GUI-nya, kita akses localhost 9870, ke utilities, browse file system, lalu ke output dir, dan kita lihat yang ini. Isinya sama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait demo dari Hadoop MapReduce. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kamila Insani yang telah memaparkan demo penggunaan basis data NoSQL dan Hadoop MapReduce. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, dengan merujuk pada hasil pekerjaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penggunaan basis data NoSQL dan Hadoop MapReduce memiliki manfaat yang signifikan dalam mengatasi tantangan pemrosesan dan pengelolaan data. Basis data NoSQL memberikan solusi fleksibel dengan skema dinamis, distribusi mudah, dan skalabilitas horizontal. Dan Hadoop MapReduce menyediakan kerangka kerja untuk pemrosesan data terdistribusi skala besar. Penerapan kedua metode tersebut dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemrosesan data yang kompleks di era digital serta memberikan efisiensi dan solusi tinggi untuk aplikasi berskala besar.
Mungkin cukup sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.